Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Bu Guru harap anak-anak di rumah masih dalam keadaan sehat ya. Setelah libur kemarin, hari ini kita akan mulai belajar lagi. Hari ini kita akan belajar IPS ya, dengan materi jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Nah anak-anak, selamat menyaksikan video dari Bu Guru berikut ini ya. Dan tolong dipelajari dan diperhatikan secara baik-baik. Yang pertama, kita akan belajar tentang jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Dalam melaksanakan usaha, seseorang dapat bekerja secara individu ataupun bekerja sama dengan orang lain. Bahkan, usaha seseorang tersebut juga dapat ditanggung oleh negara. Nah, ada beberapa macam bentuk usaha yang dapat dilaksanakan oleh seseorang. Sekarang, Bu Guru akan menjelaskan jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Yang pertama, ada yang namanya usaha perorangan. Seorang pengusaha perorangan hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Keuntungan dan kerugiannya ditanggung oleh orang tersebut secara langsung. Nah, contoh usaha perorangan adalah toko, bengkel, atau warung. Dan yang kedua, ada yang namanya firma. Perusahaan yang didirikan oleh paling sedikit 2 orang itu disebut firma. Nah, setiap anggotanya memiliki hak melakukan tindakan. Risiko kerugian pun ditanggung bersama-sama. Yang ketiga, ada yang namanya persekutuan komanditer atau yang bisa kita panggil atau kita singkat dengan sebutan CV. Jadi CV ini adalah usaha yang memiliki 2 macam anggota, yaitu anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif berperan dalam menjalankan roda usaha, sedangkan anggota pasif bertanggung jawab dalam pemberian modal usaha. Contohnya itu biasa kita buat dengan nama CV Rian Motor atau CV Kayu Jati Luhur. Nah, berikutnya ada perseroan terbatas atau biasa kita singkat dengan PT. Jadi, PT itu adalah perusahaan yang modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan cara menjual saham, yaitu surat tanda keikutsertaan penanaman modal. Pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan tersebut dan berhak mendapatkan laba perusahaan. Nah, contohnya adalah kita buat PT dengan nama PT Pembangunan Jaya. Yang kelima, ada yang namanya badan usaha milik negara atau ya anak-anak sering dengar biasa kita sebut dengan BUMN. Jadi BUMN ini bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia. Modal usaha BUMN ditanggung oleh negara. Dalam pengelolaannya, BUMN terbagi menjadi 2 badan usaha, yaitu Perum. Contohnya Perum Peruri atau Percetakan Uang Negara dan PT. Contohnya PT KAI atau Kereta Api Indonesia. Dan yang terakhir, yang keenam, ada yang namanya koperasi. Jadi, koperasi merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam koperasi, semua anggota wajib membayar simpanan pokok, yaitu simpanan yang hanya dibayar 1 kali, dan simpanan wajib, yaitu simpanan yang dilakukan setiap bulannya. Nah, contoh koperasi adalah koperasi unit desa atau biasa kita sebut KUD. Nah, yang berikut kita akan belajar tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, kegiatan ekonomi merupakan kegiatan saling menguntungkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi di masyarakat meliputi kegiatan produksi atau menghasilkan barang, distribusi atau menyalurkan hasil produksi dari produsen kepada konsumen, dan konsumsi atau menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa. Nah, ketiga jenis kegiatan ekonomi ini dilakukan untuk mencapai taraf hidup masyarakat yang sejahtera. Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat sehingga dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kebutuhan masyarakat tersebut meliputi material, spiritual, dan sosial.
Contohnya antara lain kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, serta kualitas hidup masyarakat. Nah, adanya pertumbuhan ekonomi tentu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses berkembangnya perekonomian yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi di suatu wilayah. Adanya ketidakmerataan pendapatan serta kecepatan pertumbuhan ekonomi yang berbeda sangat mempengaruhi perbedaan tingkat kesejahteraan antara masyarakat di kota dan di desa. Oke anak-anak, sekian dulu dari Bu Guru materi untuk hari ini. Jangan lupa kalian di rumah tetap membaca buku penanya dan mengerjakan tugas yang Bu Guru berikan. Dan tetap anak-anak juga harus menjaga kesehatan diri kalian masing-masing walaupun kalian sedang berada di rumah. Sekian dari Bu Guru, selamat pagi.